Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Prisma Reyes yang hilang di Texas. Prisma Denise Peralta Reyes atau biasanya dia dipanggil dengan Prisma Reyes lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1993. Dan dia sebenarnya lahir di Veracruz, Meksiko. Dia juga memiliki 2 saudara laki-laki dan juga 1 saudara perempuan. Ketika Prisma masih kecil, ayahnya meninggal dunia dan aku tidak mendapatkan informasi mengenai ayahnya. Tapi akhirnya Lilia, ibunya Prisma, membawa seluruh keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Saat itu mungkin Prisma berusia sekitar 6 tahun, ibunya Lilia menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Dan. Jadi walaupun Dan ini adalah ayah tiri Prisma, tapi dia membesarkan Prisma sebagai putrinya sendiri. Dia begitu menyayanginya dan mereka sebenarnya sangat dekat hingga Prisma dewasa. Mereka juga memiliki hubungan layaknya seorang ayah kandung dan juga putrinya. Prisma dan keluarganya tinggal di pinggiran kota Dallas, Texas, dan tahun pertama tinggal di sana dia sepenuhnya belajar bahasa Inggris. Dia juga unggul di sekolah. Dia juga diundang untuk menghadiri acara magnet school untuk anak-anak berbakat. Jadi dia sangat pintar dan dia juga bisa belajar dengan cepat. Ketika dia lulus SMA, dia juga bekerja dengan sangat keras untuk masuk kuliah. Dia kemudian bekerja menjadi paralegal berlisensi dan bekerja di beberapa kantor pengacara di Texas. Prisma juga mendapatkan kewarganegaraannya di Amerika Serikat, jadi dia memiliki kewarganegaraan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Dia kemudian bergabung dengan National Guard atau Pengawal Nasional Amerika Serikat. Selain berkarir, Prisma juga memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun yang bernama Dominic. Dia sangat menyayanginya dan pada dasarnya apa yang dia lakukan semuanya itu untuk putranya. Dia bekerja begitu keras untuk memastikan kehidupan atau masa depan yang cerah bagi mereka berdua. Bahkan menurut orang-orang terdekat Prisma, dia adalah seorang ibu tunggal yang luar biasa. Dia begitu menyayangi orang-orang di sekitarnya. Dia juga seorang pekerja keras, sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya, bertanggung jawab, dan seorang ibu yang kuat. Lalu pada hari itu, pada tanggal 17 April tahun 2019, Prisma memulai harinya seperti biasanya. Dia mengantar putranya dengan babysitter, dan dia berangkat bekerja. Sebenarnya Prisma baru saja mulai bekerja di dealer mobil bekas di Dallas, Texas. Dan siang itu ibunya Prisma, Lilia, meneleponnya dan memperingatkan bahwa badai akan datang. Dan memastikan kalau Prisma akan pulang sebelum badai datang. Sekitar jam 1 sampai jam 1:30 siang setelah Prisma bicara dengan ibunya, Prisma pergi beristirahat makan siang. Dia berkendara sekitar 20 menit menuju restoran dan nama restoran itu restoran dan bar El Tex-Mex. Dan di sini kita bisa lihat rekaman CCTV kalau dia bertemu dengan seseorang yang merupakan mantan kekasihnya. Dan mereka makan siang, minum beberapa gelas, mereka juga mengobrol dan itu terlihat sangat normal. Sampai akhirnya Prisma pergi keluar untuk menerima panggilan telepon di luar. Dan suasana semakin buruk saat dia menerima panggilan telepon lagi di luar. Mantan pacarnya ini terlihat tidak senang, dia terlihat kesal, dan terlihat seperti ada pertengkaran di antara mereka berdua. Lalu si mantan pacarnya ini pergi meninggalkan restoran. Sebenarnya kita tidak bisa melihat pria itu di video ini, tapi hal ini dijelaskan oleh pihak kepolisian. Dan sebenarnya ada video dari kamera pengawas yang tidak dipublikasikan oleh polisi. Dan setelah mantan pacarnya ini pergi, Prisma masih duduk di restoran sendirian, dia minum sendirian, dan dia berbicara dengan seseorang melalui telepon. Dia nongkrong di restoran sekitar 3 jam, dan akhirnya dilarang oleh bartender hingga membuatnya kesal dan membuat sedikit pertengkaran di antara mereka. Lalu si bartender meminta Prisma untuk pergi. Prisma kemudian pergi dengan mobil jeep berwarna putih menuju Haskell Avenue. Setelah beberapa menit dia meninggalkan bar, Prisma dilaporkan terlibat dalam suatu insiden di jalan. Ada 3 orang wanita di mobil lain yang melapor ke polisi bahwa mobil jeep berwarna putih terlibat insiden di jalan dengan mereka dan menodongkan pistol kepada mereka. Tapi saat polisi tiba di sana, Prisma sudah pergi dan mereka tidak menemukan Prisma di sana. Berdasarkan catatan telepon, Prisma ternyata pergi ke Mesquite yang merupakan tempat tinggalnya saat itu. Dia juga berkendara sampai ke White Rock Lake dan tiba-tiba berbalik dan kembali ke Dallas. Dia lalu berhenti di sebuah komplek apartemen Olympus yang merupakan apartemen mewah di Uptown Dallas dan di sini Prisma terakhir kali terlihat.
Dominic yang merupakan anak Prisma yang dijaga oleh babysitter harusnya dijemput pada jam 7:30 malam. Si babysitter mulai merasa khawatir karena Prisma tidak juga datang. Dia tidak seperti biasanya yang selalu datang tepat waktu, selalu bertanggung jawab dan benar-benar dapat diandalkan. Dan kalaupun dia tidak bisa menjemput putranya atau dia tidak bisa dihubungi, Prisma biasanya akan meminta tolong anggota keluarganya untuk menjemput putranya itu. Hingga jam 9:30 malam, si babysitter ini memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan kalau Prisma telah hilang. Dia memberitahu polisi kalau sekitar jam 3 dan jam 4 sore, dia dan Prisma telah berbicara di telepon selama 1 jam. Mereka juga hanya membicarakan hal-hal biasa mengenai penjemputan putranya, pekerjaan Prisma, dan juga perayaan Paskah. Sebelumnya, saat Prisma berbicara dengan si babysitter di rekaman kamera pengawas, di mana Prisma berada di bar, sebenarnya agak aneh kalau Prisma berbicara dengan si babysitter mengenai pekerjaan saat dia tidak ada di sana. Dan dia mengeluarkan semua keluh kesahnya. Lalu pada saat rekan kerjanya menelepon Prisma, dia tidak kembali ke tempat kerja. Si babysitter ini juga menegaskan kalau Prisma pada saat itu tidak mengatakan sesuatu yang aneh ataupun mencurigakan atau sesuatu yang membuatnya perlu merasa khawatir. Lalu pada jam 11:30 malam, ayah Prisma dan menerima panggilan telepon dari polisi, tapi polisi hanya menanyakan apakah dia telah melihat atau mendengar sesuatu dari Prisma. Tapi Dan bilang kalau sebenarnya dia sedang bekerja di luar negeri sekarang, jadi dia belum melihat atau mendengar sesuatu darinya. Dia juga bertanya apakah semua baik-baik saja, dan polisi cuma bilang, sebenarnya kami tidak yakin karena kami tidak bisa menemukan Prisma. Kamu perlu memperhatikan ponselmu karena mungkin kami akan menelponmu kembali. Ayah Prisma tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Jadi tidak lama dia memutuskan untuk kembali ke Dallas. Lalu pada tanggal 19 April tahun 2019, polisi melakukan penggeledahan di seluruh apartemen dan garasi mereka. Polisi juga mengetuk setiap pintu apartemen menanyakan apakah mereka mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang mencurigakan hari itu. Polisi juga mulai mencari di lokasi konstruksi terdekat. Mereka juga membawa anjing polisi, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka tidak tahu Prisma ada di mana. Tapi dari hasil pemeriksaan di komplek apartemen, polisi menemukan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Prisma berhenti di luar apartemen. Dia memarkir mobil jeepnya dengan cepat. Dia juga menutup atau memblocking jalan kecil di depan garasi parkir. Dia lalu mengambil tas dan kuncinya, dan dia berlari ke dalam garasi. Sebenarnya ada mobil yang memasuki garasi melalui gerbang, jadi dia terlihat menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke dalam apartemen. Dia kemudian terlihat di kamera CCTV yang lain. Dia sedang berbicara di telepon sambil terlihat sedikit khawatir, dan cara dia berjalan terlihat tidak stabil, dan sepertinya dia mengakhiri teleponnya. Lalu dia berjalan dan tidak lagi terlihat di kamera pengawas. Dan ini adalah terakhir kali Prisma terlihat dalam kamera pengawas tersebut. Ada beberapa teori dan spekulasi dari orang-orang mengenai kasus ini. Jadi dari kamera pengawas, kita bisa lihat kalau Prisma sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai panggilan telepon yang dibuat Prisma di garasi parkir. Karena ini sebenarnya sangat penting dan kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah Prisma menutup teleponnya, dia pergi ke sebelah kiri seperti terlihat di kamera pengawas, yang membuat banyak orang berpikir bahwa Prisma mungkin sudah janjian dengan seseorang. Jadi saat orang ini tiba di sana, Prisma pergi ke sudut kiri untuk menemuinya. Dia lalu menutup telepon, dan dalam pantulan lift kita bisa melihat ada pantulan mobil yang masuk ke garasi. Dan disinilah dia pergi ke sudut sebelah kiri dan masuk ke dalam mobil. Tapi hal ini dibantah oleh polisi setelah polisi melacak panggilan telepon Prisma. Jadi sore itu Prisma melakukan panggilan pada jam 5:50 dan panggilan terakhir pada jam 6:01. Dia melakukan 9 panggilan telepon dan tidak satupun panggilan itu berlangsung selama 1,5 menit. Dan hanya satu panggilan yang berdurasi 3 menit. Dan panggilan terakhir ini dibuat Prisma kepada pria yang sebenarnya dia tidak kenal. Dan pria ini juga sudah diwawancarai oleh salah satu YouTuber di luar negeri. Jadi saat Prisma di depan lift, Prisma melakukan panggilan telepon dengan orang yang tidak dia kenal. Atau mungkin dia salah tekan nomor. Dan menurut pria ini, saat itu Prisma bicara tidak masuk akal. Dia sangat panik, dia sangat kesal. Dia berpikir kalau Prisma sedang mencari pria itu di apartemen, yang tidak lain adalah Ryan, mantan kekasihnya.
Anyway guys, aku ceritain sedikit mengenai hubungan mereka. Jadi sebelumnya pada tahun 2016, hubungan mereka sama sekali tidak sehat. Prisma memanggil polisi setelah dia mendapatkan luka memar yang dilakukan oleh Ryan, dan setelah polisi tiba, Ryan akhirnya didakwa dengan hukuman yang lebih ringan. Hal ini membuat Ryan diduga marah kepada Prisma, dan dia berpikir kalau memiliki kejahatan dalam catatannya tentu akan memiliki dampak yang negatif pada karirnya. Hal ini juga yang membuat hubungan mereka berakhir. Prisma kemudian berkencan dengan pria lain dan mereka berencana akan menikah. Tapi di bulan Februari tahun 2019, Prisma CLBK dengan Ryan. Mereka juga tinggal bersama di rumah Prisma, tapi tanpa alasan yang jelas, Ryan pindah ke apartemen Olympus. Hal ini juga yang membuat banyak orang berteori bahwa kencan makan siang mereka di restoran Ebar adalah upaya untuk menghidupkan kembali asmara mereka. Tapi justru pertemuan ini dicurigai, karena ada saksi yang mengklaim bahwa Ryan menggunakan nama samaran saat berada di restoran. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai Matt. Dia juga memakai kacamata hitam dan topi sepanjang waktu, seperti dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Tapi Ryan memiliki alibi, yaitu pada saat Prisma menghilang, dia bilang kalau dia sedang berkencan di luar kota, dan ternyata alibinya ini bisa diverifikasi melalui cell phone tower record atau rekaman menara ponsel, rekaman CCTV, dan juga wawancara dengan para saksi. Ada juga salah seorang saksi yang berada di dalam garasi parkir pada saat itu, pada saat Prisma ada di dalam garasi, bilang kalau dia melihat seorang gadis muda menangis di dalam lift. Dan ada juga saksi lain yang bilang kalau dia melihat seorang wanita menangis di samping mobil berwarna silver dengan bagasi terbuka. Tapi tidak ada bukti kalau itu adalah Prisma. Tim penyidik juga mencurigai Arturo yang tidak lain adalah ayah dari anak Prisma. Jadi dulu itu mereka mengalami perselisihan mengenai tunjangan anak mereka, dan mereka juga putus pada saat Prisma sedang hamil 3 bulan. Dan yang membuat tim penyidik curiga adalah setelah pada bulan Mei tahun 2019, sebulan setelah Prisma hilang, Arturo mengajukan hak asuh darurat atas putranya, dan tentu saja hal ini membuat keluarga Prisma merasa tidak senang. Mereka bilang Arturo tidak pernah berhubungan dengannya ataupun mendapatkan dukungan, tapi tiba-tiba dia menginginkan anaknya setelah Prisma tidak lagi bersama dengan kami. Jadi Arturo tidak terlibat sama sekali dengan kehidupan putranya ini, dan membuat orang-orang berspekulasi kalau dia terlibat dengan hilangnya Prisma. Dia bahkan mendapatkan pesan seperti penghinaan dari orang-orang, dan spekulasi ini tetap berkembang. Lalu pada bulan November tahun 2019, beberapa bulan setelah Prisma menghilang, ada yang memberikan sebuah informasi yang diperkirakan adalah Prisma di halaman Facebook. Jadi setelah Prisma hilang, keluarganya menyebarkan poster, membuat papan iklan yang besar atau billboard. Mereka juga membuat akun Facebook yang memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi dari orang-orang. Dan memang ada yang memberikan informasi itu. Jadi ada seorang wanita yang saat itu sedang berada di Walmart yang jaraknya tidak jauh dengan tempat Prisma menghilang. Wanita ini lari dari belakang tempat parkir mobil dan mencoba melarikan diri dari mobil ini dan berlari ke arah Walmart. Dan mereka bilang kalau wanita itu mirip dengan Prisma. Deskripsinya juga sama dan dia terlihat agak kusut. Tim penyidik dengan cepat mendatangi tempat itu, menanyakan informasi itu, tapi ternyata dia bukanlah Prisma. Sebagai keluarga dan terutama orang tua, tentu saja mereka ingin putri mereka cepat kembali dan cepat pulang. Jadi setiap ada informasi yang mereka dapatkan dari orang-orang, mereka akan datang dan memastikan bahwa itu adalah putri mereka. Hal menarik lainnya adalah mobil Jeep berwarna putih itu ternyata bukan atas nama Prisma. Dan keluarganya tahu mengenai hal ini, tapi mereka tidak tahu siapa tepatnya orang itu. Yang mereka tahu dia adalah seorang pria muda yang sudah menikah setidaknya 10 tahun, dan telah berbicara dengan Prisma sebanyak 3 atau 4 kali. Dia juga yang membantu Prisma mengendarai mobil itu, dan menurut catatan panggilan telepon Prisma, mereka telah berbicara di telepon kurang dari 24 jam sebelum Prisma menghilang. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu siapa pria itu dan hubungan apa yang mereka miliki sebenarnya. Sementara itu ada juga spekulasi lain, yaitu Ebar, tempat Prisma makan siang, dan sebenarnya bukan hanya Ebar tapi juga area itu. Ada beberapa orang yang takut untuk bicara mengenai tempat itu karena mereka takut hal itu akan terjadi pada mereka.
Ada juga yang bilang mereka memiliki akun orang-orang yang ada di dalam dan mereka akan diserang setelah mereka pergi dari sana. Bahkan tidak ada yang bisa ingat apa yang telah terjadi setelah mereka meninggalkan bar itu. Tapi kembali lagi, ini hanya spekulasi dari orang-orang dan tidak ada bukti. Sebenarnya selain Prisma, ada juga 2 orang wanita lain yang hilang sama seperti Prisma. Jadi sepertinya ada sesuatu yang lebih besar terjadi di area itu, karena FBI juga terlibat dalam pencarian Prisma. Dan mungkin saja Prisma telah menjadi korban human trafficking. Tapi kalau memang benar, maka besar kemungkinan dia masih hidup. Tapi kita berharap dia bisa ditemukan dalam keadaan sehat. Dan kasus ini belum menemukan petunjuk yang benar-benar mengarah pada pelakunya. Semua masih berdasarkan spekulasi dan teori orang-orang dan juga tim penyidik. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.